Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di pertemuan ketiga tentang logika fuzzy. Hari ini kita akan belajar tentang notasi dasar ya dari si logika fuzzy tersebut. Perkuliahan ini biasa dimulai pukul 8.40 hingga 13.40 WIB di hari Jumat. Ya, ini adalah buku referensi yang saya gunakan untuk mencari materi-materi serta pembahasan yang lebih detail tentang logika fuzzy. Jadi teman-teman boleh membuka buku-buku tersebut, ya bisa dicari di perpustakaan ataupun secara digital di Google ya. Teman-teman boleh menggunakan ini. Nah, kita akan mulai belajar tentang notasi himpunan tegas ya, ataupun notasi himpunan crisp ya, yang seperti sudah saya jelaskan di pertemuan 2. Oke, misalnya saya setelah membuat sebuah semesta X ya, dengan isi semesta tersebut adalah 1, 2, 3 hingga 10 gitu ya. Jadi ada 10 angka pada semesta X ya. Jadi teman-teman flashback kembali belajar matematikanya. Jadi saya punya himpunan semesta X di sini ada 10 angka, kemudian ada sebuah himpunan baru yaitu himpunan yang kita sebut dengan A, di mana himpunan A tersebut memiliki bilangan ganjil dari semesta X. Maka teman-teman bisa menulisnya menjadi seperti ini ya, ada himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya, 1 karena di sini di X ini kita hanya mencari himpunan bilangan ganjil, maka kita tulis hanya angka-angka ganjil saja, yaitu angka 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. Jadi himpunan A yaitu berisi bilangan ganjil dari semesta X. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk notasi yang sifatnya diperumum di sini ya, atau dalam notasi yang lebih umum kita bisa menuliskan notasi dalam bentuk berikut ya. Di sini ada AA tapi ada seperti tanda cacing di sini ya, atau sebut dengan kalau di notasi matematika adalah A tilde. Oke, A tilde dengan curly bracket di sini ada kurung buka, kurung kurawal, di mana kita buat data-data bilangan ganjil ini. Bagi yang ganjil maka kita berikan nilai 1 ataupun sifatnya true ya. Jadi kalau yang ganjil maka angkanya kita kasih koma 1. 1 nilainya ganjil maka di sini komanya 1. 2 karena dia bilangan gelap maka kita kasih 0. Kemudian 3 karena ganjil kita kasih 1 ya, 4 dan di sini kita kasih 0 karena dia bilangan genap, 5 kita kasih 1, 6, 0 dan seterusnya. Dia mengikuti apakah dia bilangan ganjil atau genap. Jadi himpunan A tilde di sini kita berikan satu buah value ya, yaitu ketika dia bilangan ganjil maka kita kasih angka 1 dan ketika bilangannya genap maka kita kasih angka 0. Ini adalah notasi yang pertama. Atau teman-teman juga bisa membuat sebuah bentuk notasi baru, kita pakai seperti ini ya. Ketika 1 dia ganjil kita berikan angka 1 ya, ketika dia bilang genap kita kasih angka 0, ketika ganjil kita kasih angka 1, genap kasih angka 0 dan seterusnya ya, seperti ini. Jadi ada A tilde, isinya adalah ada sebuah unsur dan derajat keanggotaan di sini. Atau kita juga bisa menggunakan standar ya, yang biasa digunakan untuk notasi logika fuzzy seperti ini, yaitu ada A tilde ya, 1 per 1 ya. 1 per 1 di sini bukan dimaksudkan bukan untuk membagi angka 1 dengan 1, tapi ada sebuah unsur yaitu angka 1 dalam semesta X itu nilainya adalah 1. Karena apa? 1 adalah bilangan ganjil. Kemudian ada 0 per 2 ya. 2 ini adalah sifatnya genap. Jadi kita berikan derajat keanggotaannya ada 0. Di sini tanda plus di sini juga tidak dimaksudkan untuk menjumlahkan. Jadi teman-teman kalau di logika fuzzy itu per ini tidak membagi, plus ini tidak menjumlah ya. Ini hanya bentuk bagaimana cara kita menuliskan sebuah notasi yang diperumumkan dalam sebuah logika fuzzy. Oke, kita masih masuk pada himpunan crisp ya, makanya nilainya sifatnya hanya 0 dan 1. Ingat tadi kalau A adalah bilangan ganjil yang ada di semesta X. Jadi di sini ada angka 1 hingga 10, masing-masing angka ganjil kita berikan angka 1 nilainya, kemudian angka 2 karena genap maka nilainya 0.
Ya, yang paling bawah ini ya disebut dengan unsur, dan yang paling atas yang saya blok orange ini adalah derajat keanggotaannya. Jadi, unsur 1 yaitu unsur dalam semesta X, dia bernilai 1 untuk derajat keanggotaannya. Unsur 2 dia bernilai 0 derajat keanggotaannya, 3 itu bernilai 1 derajat keanggotaannya, hingga semua bilangan ini memiliki derajat keanggotaannya masing-masing. Oke, jadi kita telah memiliki A tilde. A tilde ini berbeda dengan himpunan A, ya, karena kita sudah memiliki pasangan antara unsur dengan derajat keanggotaan. Untuk fungsi keanggotaan sendiri, ataupun kita sebut dengan membership function, adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data dalam nilai keanggotaannya. Ya, ataupun kita sering sebut dengan derajat keanggotaan, ya. Tadi sudah kita lihat ada unsur, ada derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Oke. Jadi untuk himpunan fuzzy ini sifatnya adalah antara, ya, berbeda dengan himpunan crisp, ya, sifatnya hanya 0 dan 1. Ya. Jadi fungsi keanggotaan dari suatu himpunan fuzzy A tilde dalam semesta X adalah pemetaan derajat keanggotaan, atau kita baca dengan simbol mu A tilde dari semesta X ke interval antara 0 hingga 1, yaitu derajat keanggotaan A untuk semesta X adalah nilainya adalah 0,1, ya. Jadi tidak hanya 0 dan 1 saja, tapi bisa jadi 0,2, 0,5, 0,7. Jadi nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Tidak hanya true dan false saja, tapi dia sifatnya bisa 0,1, 0,2, 0,3 hingga 1, ya, maksimal 1. Kemudian sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi keanggotaan himpunan tegas crisp, ya, ini berbanding terbalik dengan himpunan fuzzy dalam semesta X adalah pemetaan himpunan 0 dan 1 saja, ataupun secara fungsi karakteristiknya pada semesta X untuk A itu, ya, di sini adalah nilainya adalah hanya 0 jika dia tidak masuk ke elemen bilangan A, dan nilainya 1 jika dia masuk sebagai elemen bilangan A. Ya, tadi bilangan ganjil, ya, kalau nilainya bilangannya ganjil maka kita kasih angka 1, ketika bilangannya genap maka kita kasih angka 0. Karena di semesta X antara angka 1 hingga 10, kemudian di himpunan A tersebut adalah angka-angka ganjil dari semesta X. Oke. Oke, kalau kita masuk pada himpunan orang tinggi, kita contohkan pada himpunan fuzzy orang tinggi, misalnya kita dapat menyatakan dengan fungsi keanggotaan atau mu tinggi sebagai berikut. Ya, misalnya di sini ada sumbu X, ya, ada 0,0 hingga 1,0, ya. Ingat, kalau fuzzy berarti sifatnya tidak hanya 1 dan 0 saja, tapi dia bisa ada 0,1, 0,2, 0,3 hingga sampai angka 1. Nah, di sini ada tinggi orang, ya, dari 0 cm, 15 cm, 30 hingga 240 cm. Nah, kalau di sini sumbu Y-nya adalah ketinggian. Dia punya kurva, ya, yang tegas seperti ini, dan juga di sini ada dua buah bentuk grafik, ya. Ya, satunya lebih dinamis seperti ini, ya. Ya, baik dari sisi X ini adalah sebuah derajat keanggotaan, kalau dari sumbu Y disebut ketinggian ataupun unsur, ya. Nah, jadi kalau untuk grafik 1 sendiri di sini ada A1 tilde di sini. Kita lihat untuk 0 ini 15 dulu, ya. Ketinggian 15 berarti derajat keanggotaannya adalah 0, ya. Kita lihat seperti ini. Kemudian untuk ketinggian 30 masih 0, ya, 45 juga masih 0, 60 juga masih 0. Ini derajat keanggotaannya kita bisa lihat dari sumbu X di sini. Nah, baru di nilai ketinggian 165, ya, di sini sudah masuk angka, kalau kita tarik dari sini, ya, ini sudah sampai ke 0,5. Jadi dia sudah memiliki derajat keanggotaan 0,5. Kemudian untuk 180 dia sudah memiliki derajat keanggotaan adalah 1. Ya, kemudian ada 195 1, 210 juga 1, 225 juga 1 derajat keanggotaannya, hingga yang 240 juga 1, ya, kalau kita tarik di sini. Nah, nilainya akan berbeda dengan A tilde 2 di sini, ya. Untuk 15 0,
30 juga 0, 45 0, 60 0, 75 juga 0 sampai di sini untuk 135 dia sudah ada perubahan yaitu 0,02 ya di sini ya. Ya, kemudian untuk 150 0, berapa nih kalau kita tarik ya? Kurang lebih 0,7 gitu ya. Lalu 0,07 ya, untuk 165 kita lihat sudah 0,77 gitu ya di sini ya. Lalu untuk 180 sudah hampir 0,993 dan untuk yang 165 ketinggiannya dia sudah memiliki derajat keanggotaan adalah 1 dan untuk 210 juga 1 ya. Jadi untuk kurva ini yang bebas menentukan adalah kita sendiri ya teman-teman ya. Ya, jadi boleh menggunakan seperti ini ataupun menggunakan kurva yang lebih dinamis seperti ini. Ya, makanya nanti hasil dari tildanya atau himpunan tildanya juga akan berbeda. Itu tergantung dari programmer ketika nanti membangun logika fuzzy-nya seperti apa. Atau kalau kita lihat dari himpunan kecepatan sedang dapat dinyatakan dengan fungsi keanggotaan mu sedang. Jadi kita punya 4 di sini ya. Ya, jadi ini derajat keanggotaan untuk kecepatan ya. Jadi unsur kecepatannya kita punya 4 grafik di sini, masing-masing grafik akan menghasilkan tilda yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kalau kita lihat ya, kecepatan sedang ini adalah antara 60 hingga 80 ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bawa motor gitu, misalnya yang dimaksud dengan kecepatan sedangnya itu berapa gitu ya. Kalau kita menggunakan grafik ini, berarti dia kecepatan sedangnya adalah 60 hingga 80 km per jam gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan grafik ini ya, maka yang dimaksud dengan kecepatan sedang adalah antara 60 gitu ya. 60 tapi dia kurang dari mungkin sini berapa sih? 75 gitu misalnya, ataupun ini dari 50, 58 sampai 75. Nah, itu nanti hasilnya beda. Ya, kalau dari grafik ini kecepatan sedangnya adalah 60 hingga 80, tapi di sini adalah 57 hingga 70 misalnya seperti itu. Lalu kalau kita lihat grafik ini ya, dia juga kan beda lagi nih. Kecepatan sedangnya adalah kurang lebih dia kalau sudah 100 gitu ya, antara 100 gitu. Lalu kalau di sini adalah kecepatan sedangnya kalau untuk grafik ini adalah 40 hingga 80 ya. Yang mendekati angka 1 ini dianggap sebagai derajat keanggotaan untuk kecepatan sedang. Oke. Jadi untuk grafik-grafik ini teman-teman bebas menentukan ya sesuai dengan kebutuhan dari himpunan yang akan kalian gunakan. Oke, jadi tadi ada teman-teman lihat ya untuk trapesium sendiri ya. Jadi untuk kecepatan 50 ini dia setengah ya, setengah sedang ya. Tapi kalau 60, 70, 80 itu dianggap sebagai kecepatan sedang. Dan 90 itu setengah cepat gitu ya dan sebagainya. Lalu untuk yang Cauchy ini ya, untuk 20 ini ya mandan sedang gitu. Kemudian yang 30 itu cukup sedang, 40 itu hampir sedang dan 50 sampai 70 itu sedang ya. Kemudian 80 itu cukup sedang gitu. Nah, dan ini masuk pada angka 110. Nah, itu kecepatan himpunan kecepatan sedang yang bisa kita jadikan acuan gitu ya, acuan untuk himpunan fuzzy. Kemudian untuk notasi himpunan fuzzy, discrete dan continue. Ya, secara otomatis suatu himpunan fuzzy pada A tilde dalam semesta X tadi kita dapat nyatakan sebagai himpunan pasangan terurut gitu ya. Jadi secara notasi matematik seperti ini, tapi kalau kita lihat itu tadi hasilnya adalah seperti yang sudah saya gambarkan pada bagian awal ya. Dimana fungsi keanggotaan A tilde pada X itu menyatakan derajat keanggotaan dari X di A tilde. Dan X adalah elemen bilangan X ya, yang artinya adalah seluruh elemen dari semesta X. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini tadi ya, ada 1 dia nilainya 1. Kenapa? Karena dia ganjil gitu ya. Kalau genap nilainya 0. Ya, jadi ada unsur, ada derajat keanggotaan. Ya, ini untuk pada crisp ya seperti ini. Nah, jadi kalau kita definisikan yaitu apabila semesta X merupakan himpunan diskrit, maka notasinya seperti ini ya. Diskrit itu adalah adanya batas interval ya. Kalau continue yaitu dia terus berlanjut misalnya 1 hingga tak terhingga ya. Jadi munculnya
pakai seperti simbol integral dalam matematika, tapi kalau kita himpunnya diskrit ataupun ada batas interval misalnya hanya 1 sampai 100 gitu ada batasan atau 1 sampai 1 juta gitu, maka kita pakai sigma ya. Kemudian tapi kalau himpunannya sifatnya kontinu misalnya 1 hingga tidak terhingga itu pakai simbolnya adalah integral. Tapi kita tidak menghitung ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak ada perhitungan, tidak ada proses integral. Nah, ya, jadi apabila sumbu X merupakan himpunan diskrit, maka A tildanya kita tulis sebagai berikut ya. Ini contohnya ya, A tilde 1, 2, 3, 10 sampai berapa 100 misalnya. Dan kita cari yang ganjil, maka yang ganjil kita kasih angka 1, ketika yang genap kita kasih angka 0 gitu, 3 angka 1 dan sebagainya. Oke. Contoh notasinya misalnya dalam semesta bilangan R atau real ya, misalnya A tilde menyatakan himpunan bilangan real yang terdekat dengan angka 0, maka untuk A tildenya dapat dinyatakan sebagai notasi berikut. Ya, 0 dekat dengan 0 enggak? Ya, ya di sini jadi kalau kita lihat grafiknya adalah 0 itu sudah pasti dekat dengan 0. Nah, kemudian kalau min 1 ini teman-teman lihat itu berapa sih derajat keanggotaannya? Kalau min 1, jadi kurang lebih dia adalah 0,4 ya kalau kita tarik seperti ini, tapi ternyata ada rumusnya yang bisa kita gunakan. Ya. Jadi misalnya dalam semesta X tadi ada min 5, min 1, min 4, min 3, min 2, min 1 hingga 0 hingga 5, maka himpunan A tilde pada contoh 1 dapat dituliskan dalam bentuk notasi seperti ini ya. Nilainya adalah kalau kita lihat sebelumnya ya di sini min 5, min 4, min 3, min 2, min 1 hingga 5. Kalau kita lihat di sini min 5 derajat keanggotaannya 0, 40. Nah, tapi kalau yang min 2 sudah 0,018 ya. Nah, kita lihat di sini ini beda ya. Ini ya contoh 1 gitu. Kemudian untuk 0 dia sifatnya 1 karena dia benar-benar pada ini ya di sini ya. Tapi kalau min 2 ini sudah ada 0,0 berapa gitu ya. Kalau di sini sudah masuk pada angka 1 derajat keanggotaannya, sehingga 0 ini nilainya 1 ya. Untuk 1 0,368, 1 kalau kita lihat tuh 0,368 ya. Kalau kita lihat titiknya di sini ya. Untuk 2 itu 0,0 berapa gitu ya. 0,018. Untuk 3-nya 0, 4-nya 0, 5-nya 0 ya. 3 ini 0, 4 0, 5-nya 0. Oke. Contoh notasi lain dalam semesta bilangan real didefinisikan himpunan fuzzy B tilde dengan fungsi keanggotaan ya seperti ini. Maka kita buat rumusnya seperti ini ya. Jadi kalau dia akan nilainya 0 jika X adalah kurang dari 1 ya. Kalau kita lihat gambar di sini grafiknya, dia akan bernilai derajat keanggotaan 0 ketika X-nya kurang dari 1 ya. Benar ya, ada 0, ada min 1, min 2, min 3, min 4, 5. Itu nilainya berapa? 0. Tapi kalau dia antara 1 ya, 1 dan dia kurang dari X, kemudian kurang dari 3, artinya adalah 1 hingga 3, maka dia nilainya adalah 0,4 kali X min 1. Lalu untuk yang lebih dari 3, dia derajat keanggotaannya adalah 0,8. Ya, seperti ini. Oke, dalam himpunan fuzzy ada beberapa istilah dasar yang harus teman-teman ketahui, yaitu support, yaitu suatu himpunan fuzzy dalam A tilde, maka kita notasikan dengan support A, yaitu sebuah himpunan tegas yang memuat semua unsur dari semesta yang memiliki derajat keanggotaan positif di A tilde. Atau kita bisa tulis dengan support A tilde adalah di mana X merupakan elemen bilangan semesta X di mana derajat keanggotaannya adalah lebih dari 0. Jadi kalau derajat keanggotaannya lebih dari 0, maka dia dianggap sebagai support ya. Support ya. Contohnya seperti ini. Ada 0, ada min 5 sampai angka 5. Kita cari yang lebih dari 0. Mana? Min 2, min 1, 1, 2 ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Karena dia nilainya lebih 0, maka dia dianggap sebagai support. Ya. Kemudian contoh lain, dalam semesta bilangan real didefinisikan himpunan fuzzy B tilde dengan fungsi keanggotaan, misalnya ada keanggotaan untuk X ya, dia bernilai 0 ketika X-nya kurang dari 1, betul seperti ini.
Kemudian kita pakai rumus 0,4 kali X min 1 jika 1 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 3 ya, seperti ini. Dan ketika X-nya lebih dari 3 di sini, maka dia derajat keanggotaannya adalah 8. Maka supportnya adalah X untuk elemen bilangan real, yaitu nilai X-nya adalah lebih dari 1. Ya, karena apa? Karena syarat dari support ya, dimaksud dengan support adalah lebih dari 0. Nah, yang lebih dari 0 adalah untuk yang lebih dari 1, benar ya? Ada 1, dia lebih dari 1 itu 2, ya kan? 0,4, 3 itu 0,8 dan seterusnya. Maka di sini adalah support dari B adalah untuk X dari elemen bilangan real dengan unsur X lebih dari 1, betul ya di sini karena dia lebih dari 0. Lalu ada istilah lain yaitu core, yaitu suatu himpunan fazi dari A tilde dinotasikan dengan core A tilde. Ya, merupakan himpunan tegas yang memuat unsur dari semesta yang memiliki derajat keanggotaan sama dengan 1. Jadi nilainya 1 ya. Kalau kita lihat notasi matematikanya di sini, untuk core A tilde adalah untuk unsur X dari elemen semesta X, di mana di sini ada derajat keanggotaannya harus nilainya 1. Jadi kalau kita lihat angka dari himpunan fazi seperti ini, kita cari angkanya 1. Oh, ini ya, di sini ya. Jadi untuk core A-nya adalah 0. Karena apa? Karena dia nilainya 1. Oke. Untuk contoh lain, misalnya dalam semesta R didefinisikan himpunan fazi B dengan fungsi keanggotaan. Di sini ya rumusnya sama ya. Ketika X-nya kurang dari 1 maka nilainya 0. Kemudian antara 1 hingga 3 maka kita rumusnya adalah 0,4 X min 1, dan ketika lebih dari 3 di sini maka derajat keanggotaannya adalah 0,8. Oke, maka core dari si B adalah ini ya. Oke, kita cari yang angkanya 1, tidak ada. Oke ya, karena tidak ada maka di sini adalah tidak ada. Oke. Lalu ada crossover point, yaitu sebuah titik silang dari suatu himpunan fazi A adalah sebuah unsur dari semesta yang memiliki derajat keanggotaan sama dengan 0,5. Ya, jadi kalau nilainya 0,5 ya, maka dia dianggap sebagai crossover point atau titik silang. Ya, kita cari dari titik silang dari B tilde adalah berapa? 2,25. Kita kurang lebih antara di sini ya. Nah, 0,5 ya, 0,5 tiknya di sini ya. Jadi 2,25. Karena apa? Ketika kita masukkan angka 2,25, maka kalau kita hitung pakai rumus 0,4 kali 2,25 kurangi 1 sama dengan 0,5. Kenapa kita pakai rumus 0,4 kali X min 1? Karena dia X-nya adalah antara 1 hingga 3. Gitu ya, 2,25 dia adalah angkanya adalah lebih dari 1 dan kurang dari 3. Lalu untuk tinggi, yaitu sebuah himpunan fazi A dinotasikan dengan tinggi A, didefinisikan sebagai supremum dari himpunan semua derajat keanggotaan unsur-unsur semesta dari A tilde. Yaitu untuk tinggi dari A tilde sendiri adalah supremumnya atau kita sebut dengan maksimum. Namun nilai istilah ini tidak bisa menggunakan maksimum, biasanya tinggi maksimal adalah 1 atau bisa kurang. Jadi kita cari yang paling tinggi. Kalau kita lihat dari grafiknya yang ini, maka tingginya adalah 0,8 ya, karena di sini derajat keanggotaan tertinggi adalah 0,8. Atau kalau kita lihat dari contohnya adalah yang lain enggak? Kita ini, maka dia tingginya adalah 1 ya, karena dia di sini ada derajat keanggotaan yang nilainya 1 gitu. Jadi kita kasih nilai 1. Ya, tadi udah tinggi. Lalu untuk istilah terakhir yaitu ada himpunan fazi normal, yaitu himpunan fazi yang tingginya adalah 1, atau kita bisa disebut dengan himpunan fazi normal. Lalu himpunan fazi subnormal, yaitu himpunan fazi yang tingginya adalah kurang dari 1, atau bisa kita sebut dengan himpunan fazi subnormal. Jadi kalau tadi angkanya 0,8 berarti disebut dengan subnormal. Kenapa? Karena dia kurang dari 1. Sedangkan kalau untuk normal yaitu tingginya adalah 1 ya, disebut dengan fazi normal. Oke, ini untuk teman-teman latihan ya, silakan dikerjakan nanti maju depan ya untuk menghitung mana supportnya, core-nya, crossover-nya, tinggi dan tipe himpunannya mana gitu ya. Silakan nanti dikumpulkan. Oke, mungkin untuk materi tentang notasi dasar himpunan fazi saya cukupkan ya teman-teman. Kalau bingung silakan berkomentar pada video di Scalsa ataupun di forum yang sudah disediakan.
Oke, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan keempat. Oke, saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.